Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Rafiuddin di sini. Saya akan merevisi video saya tentang presentasi penggunaan some, any, no, dan none dalam bahasa Inggris. Saya kasih tahu teknisnya dulu ya. Jadi ini nanti saya akan tunjukkan teks yang saya kutip dari buku bahasa Inggris. Kemudian saya akan menjelaskan some, any, no, dan none ini satu persatu. Setelah itu, setiap penjelasannya akan ada check question, gitu ya. Nah, check question ini nanti yang akan membantu saya untuk melihat pemahaman teman-teman tentang presentasi yang saya lakukan. Kita lihat dari jawabannya nanti teman-teman sudah paham atau belum, gitu ya. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang poin yang pertama adalah penggunaan some dan any. Like I said, I will present to you. I'll give you a text or a dialogue or etc. And I will read it for you. Oke, sekarang kita baca dulu teksnya. Nanti kita gunakan teks ini untuk menjelaskan bagaimana penggunaan some dan any itu. Oke, I'll read for you right now. Josh and Anna have arrived at the campsite. Josh is going to the shop. I'll get some burgers and some fruit, and we need some milk too. Okay, have we got any cooking oil? Yes, there's some in that bag. Oh no, I didn't bring any matches. You'll have to buy some. What about bread? We haven't got any. Get some bread, please. Oke. Jadi itu adalah contoh dari dialognya. Seperti yang kalian lihat di sini, ada beberapa kalimat yang menggunakan some dan any. Tinggal pertanyaannya itu timingnya kapan kita menggunakannya, kapan kita menggunakan some, kapan kita menggunakan any, gitu ya. Oke, let's get into the explanation right now. Explanation point 1. We usually used some in affirmative and any in negative or question sentence. Jadi bisa dilihat di sini kalau penggunaan dari some itu ada pada kalimat afirmatif, sedangkan penggunaan any itu pada kalimat negatif atau kalimat tanya, gitu ya. Seperti di contohnya ini, we need some milk too. Dan yang kedua, I didn't bring any matches. Dimana we need some milk too ini adalah kalimat afirmatif, sedangkan I didn't bring any matches merupakan kalimat negatif. Kalimat afirmatif sudah paham ya. Kalau misalnya ada yang belum tahu, kalimat afirmatif itu kalau di bahasa Indonesia itu kalimat yang mengandung unsur pengumuman atau gampangnya apa ya, kalimat berita, kalimat affirmative. Dan kita lanjut ke poin kedua. Some and any can be used with countable and uncountable nouns. Jadi ini kalau yang kedua ini bebas sih. Kalian bisa menggunakan countable atau uncountable nouns. Yang pasti some dan any bisa bisa mencakup dua-duanya. Maksudnya itu ya some bisa menggunakan countable dan uncountable, any bisa menggunakan countable dan uncountable juga. Yang paling penting dari penjelasan ini itu sebenarnya poin yang pertama, yaitu kapan kita menggunakan some, kapan kita menggunakan any. Nah, di sini some digunakan, yang harus kalian garis bawahi ya, some affirmative, any negative, and question. Di situ aja yang harus kalian bawahi, yang harus kalian garis bawahi. Poin pentingnya sebenarnya di sana. Yang kedua ini bebas, kalian bisa menggunakan countable dan uncountable noun seperti itu. Terus penjelasan yang nomor 3, some and any can be used alone without noun. Contohnya, there's some in that bag, we haven't got any. Jadi di kalimat ini tanpa ada kata benda atau noun, gitu ya. Tapi kalimat-kalimat seperti ini biasanya merupakan kalimat jawaban
dari pertanyaan, dari sebuah kalimat pertanyaan gitu. Jadi kayak misalnya sambil contoh di sampel dialog tadi gini, di poin ini Anna dan Josh di poin ini. Di sini kan Anna bertanya, "Have you got any cooking oil?" Terus Josh-nya menjawab, "Yes, there's some in that bag." Jadi yang dimaksud dengan some ini merupakan representasi dari noun kalimat sebelumnya, dimana noun kalimat sebelumnya itu cooking oil gitu ya. Jadi kalau bisa saya katakan, penggunaan some dan any tanpa noun ini merupakan kalimat jawaban. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke check question for step 1. Kita masuk step check question sekarang. Jadi di sini ada pertanyaan pertama. Josh bought blah 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 burgers from the shop. He also bought blah 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 milk because they didn't have blah blah blah. Did they bring cooking oil with them? No, but they need. So, di sini saya ingin saya kasih teman-teman waktu 5 detik ya untuk menjawabnya, dan nanti saya akan buka slide selanjutnya yang sudah ada isi jawabannya, kita cocokkan gitu ya, dan saya akan bahas nanti kenapa aku bisa itu jawabannya seperti itu. Oke. Sudah ya, ini sudah terjawab. Kita akan langsung buka yang ada jawabannya. Oke, yang pertama, Josh bought some burgers from the shop. Jawabannya adalah some. Kenapa? Karena kalimat nomor 1 ini merupakan kalimat affirmative atau kalimat berita. Itu jadi ya seperti yang saya bilang tadi, ya, poin yang paling penting adalah some digunakan di affirmative. Jadi jawaban dari nomor 1 adalah some karena merupakan kalimat affirmative gitu ya. Oke. Yang nomor 2, he also bought some milk because they didn't have any. Jadi di kalimat yang pertama ini, di sini itu sebenarnya dibagi jadi 2 kalimat sebenarnya. Dibagi jadi 2 kalimat. Did they bring any cooking oil with them? Sorry, yang nomor 2, he also bought some milk. Terus yang satu, they didn't have any. Jadi kalimat yang pertama di sini merupakan kalimat berita. Jadi kalian menggunakan some di sini yang saya garis bawahi. Sedangkan yang kalimat kedua dimulai dari they didn't ini merupakan kalimat negatif. Dimana poin yang paling penting lagi tadi, kalau kalimat negatif menggunakan any, dan ini termasuk menggunakan any tanpa noun gitu ya, yang merupakan apa ya istilahnya, any ini yang saya garis bawah ini merupakan representasi dari milk, noun kalimat sebelumnya seperti itu. Dan yang nomor 3 sama sih, ini kalimat tanya ya, jadi menggunakan any, sedangkan yang kedua ini menggunakan some karena ini merupakan kalimat afirmatif. Yang kedua ini no but they need some ini merupakan kalimat afirmatif. Oke, kita langsung masuk ke poin 2. Nah, di sini ada some used in question. Jadi kalau melihat dari poin yang paling penting tadi, some itu digunakan di afirmatif, sedangkan any itu digunakan di negatif dan question. Tapi di sini ada satu kondisi di mana some bisa digunakan di kalimat question, kalimat tanya. Nah, the condition is we use some in question if we expect the answer yes.
gitu ya. Jadi kita menggunakan some di kalimat tanya kalau kita mengharapkan jawaban ya dari lawan bicara kita. Oke, kita masuk di example lain. Josh, have you got any camping gas? Could we have some please? Terus kenapa kok menggunakan some? Karena ini merupakan kalimat yang istilahnya apa ya, kalau saya bilang kalimat meminta atau kalimat mengharap seperti itu ya. Jadi Josh ini mengharapkan jawaban yes dari lawan bicaranya. So di kalimat tanya ini kita menggunakan some seperti itu. Jadi intinya kalau di kalimat tanya yang inti dari kalimat tanya itu adalah kita mengharap atau kita meminta, kita menggunakan some di situ. Oke. Oh ya, ada juga kalimat tanya itu ada yang sifatnya menawarkan atau offering gitu ya. Jadi di kalimat seperti ini kita juga menggunakan some gitu. Yang harus digarisbawahi lagi adalah some digunakan di kalimat tanya saat kita mengharapkan jawaban ya, atau kalimat tanya itu dalam bentuk offering atau kalimat menawarkan sesuatu gitu. Oke. Cek question lagi. Yang pertama, would you like spaghetti, Josh? Have you got blah 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 cheese in your tent? We haven't got blah 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 here. Yes, we have. Shall I go and get blah blah blah? So di sini saya akan minta teman-teman jawab lagi dan saya akan tampilin lagi jawabannya nanti gitu ya. Saya bahas lagi. Oke? Saya beri waktu 5 detik teman-teman. Oke. Kita langsung masuk ke answer. Di sini yang pertama itu adalah would you like some spaghetti, Josh? Kenapa kita menggunakan some? Ini kan kalimat tanya. Seperti yang saya katakan tadi, kalimat tanya yang bentuknya itu offering atau menawarkan itu menggunakan some. Jadi di kalimat pertama ini merupakan kalimat menawarkan. Itu ada seseorang yang menawarkan Josh spaghetti. Jadi di kalimat seperti ini kita menggunakan some walaupun bentuknya kalimat tanya gitu ya. Dua, have you got any cheese in your tent? We haven't got any here. Kalau di sini ini kan merupakan kalimat tanya murni gitu ya, tidak ada unsur tawaran, nggak ada unsur mengharap jawaban ya gitu. Jadi di sini di situasi seperti ini kita menggunakan any. Dan yang ketiga, yes we have. Shall I go and get some? Di sini merupakan kenapa pakai some padahal ini kalimat tanya. Kalau menurut saya di sini tuh shall I go and get some ini merupakan kalimat tawaran. Jadi dia menawarkan diri untuk mengambil sesuatu. Jadi ini merupakan kalimat tanya yang bentuknya itu offering atau menawarkan. Jadi kita menggunakan some juga di sini gitu. Oke. Check question point 2 selesai. Kita masuk ke poin ketiga. Any used in affirmative. Selayaknya some bisa digunakan di question dengan kondisi tertentu, any juga bisa digunakan di affirmative dengan kondisi tertentu juga. Apa kondisinya? Kita sebelum masuk ke explanation, saya bacakan teks dulu ya. A notice in the campsite office said, any campers making noise after 1 a.m. will be asked to leave the campsite. If you need any information, ask at the campsite office. If you have any problems, consult the manager at any time. Oke, sekarang kita saya jelaskan. Any can be used in affirmative where it means it doesn't matter which, it doesn't matter how much
or it doesn't matter when. Jadi any bisa digunakan di kalimat afirmatif kalau dalam kalimat itu artinya mengandung makna tidak peduli betapa banyak, tidak peduli yang mana, tidak peduli kapan. Seperti itu. Kayak misalnya di contoh ini deh. Any campers making noise after 1 AM will be asked to leave the campsite. Any campers ini maksudnya adalah it doesn't matter which campers, it doesn't matter who. Jadi di situ tidak peduli siapa saja yang rame setelah jam 1 malam akan diminta untuk meninggalkan campsite, seperti itu. Jadi di situasi seperti itu, situasi di mana kalimat yang mengandung it doesn't matter which, kita menggunakan any di depannya, seperti itu ya. Terus if you need any information, ask the campsite office. Any information ini maksudnya it doesn't matter how much information, it doesn't matter which information, you can ask the campsite office. Seperti itu artinya. Jadi gak peduli seberapa banyak informasinya yang pengen kamu tanyakan, gak peduli seberapa kapan, gak peduli yang mana informasinya. Kalau kamu punya informasi, kalau kamu butuh informasi, kamu bisa langsung tanyakan, seperti itu. Jadi di situasi seperti inilah kita menggunakan any pada kalimat afirmatif atau kalimat berita. Oke. Cek question point tadi sekarang. Kita langsung buka jawabannya saja ya, karena waktu sudah mepet. Oke, jawabannya, if you need extra blankets, there are some in the campsite office. Kenapa ini menggunakan some? Kembali lagi poin pertama yang paling penting. Karena ini adalah kalimat afirmatif. Jadi there are some in the campsite office ini merupakan kalimat berita yang menyatakan ada beberapa selimut di campsite office gitu ya. Jadi ini kalimat berita dan menggunakan some. Sedangkan nomor 2, don't damage any equipment on the campsite. Any damage must be paid for. Ini merupakan kalimat afirmatif yang menggunakan any. Kenapa? Karena maksud dari don't damage any equipment ini, maksud dari don't damage any equipment itu adalah it doesn't matter how much damage, it doesn't matter which damage. Dan di any yang kedua itu maksudnya any damage must be paid for itu it doesn't matter how much damage you make, you must be paid for it gitu. Jadi gak peduli berapa banyak barang yang kalian rusak gitu ya, kalian tetap harus bayar gitu. Kalau misalnya jadi keseluruhan kerusakan itu kalian yang bayar, itu doesn't matter how much, kalian yang bayar. Terus yang nomor 3, please leave any valuables at the campsite office. Jadi maksudnya di sini ini kalimat afirmatif lagi. Please leave any valuables ini maksudnya tinggalkan barang-barang yang berharga di campsite office gitu ya. Jadi maksud dari any di sini itu it doesn't matter which valuables things. Pokoknya valuables harus pokoknya barang itu valuables harus ditinggalkan di campsite office, seperti itu. Oke. Kita masuk ke poin 4, poin yang terakhir ini, use of no dan none. Ada teks lagi akan saya bacakan. The campsite isn't very good. There are no showers and there's no hot waters in the washroom. It's got no Wi-Fi. It's difficult at night because there are no lights at the entrance and there are none in the toilets. Jadi di sini ada beberapa kalimat yang menggunakan no dan none. Kita langsung masuk aja ke explanationnya. No and none are used with a verb in affirmative. Jadi no dan none ini digunakan only in affirmative, hanya di kalimat berita, dan penggunaan mereka itu disertai verb.
Kalau di sini yang saya garis bawahi ini ada are dan no, dimana are ini bukan sebagai to be di sini, bukan sebagai to be tapi sebagai verb atau kata kerja. Jadi are di sini itu fungsinya untuk menemani no, gitu ya. Memang penggunaannya harus seperti itu, harus ada verbnya. Terus poin yang kedua, no is used with countable and uncountable noun. Jadi no saja ya di sini, tidak pakai non. Itu digunakan dengan countable dan uncountable noun, bebas, bisa menggunakan countable, bisa menggunakan uncountable. Kayak misalnya contohnya there are no showers, ini termasuk yang countable. There is no hot water, ini termasuk uncountable nouns. Jadi bebas kalau no ini bisa menggunakan salah satu countable atau uncountable noun, bukan dua-duanya bisa. Yang nomor 3, none is used alone without noun. Nah, bedanya none dengan no. Kalau none ini penggunaannya tidak menggunakan noun gitu ya, tanpa noun atau tanpa kata benda. Jadi di contohnya itu there are none in the toilets. Dan ini seperti penggunaan there, some dan any yang tanpa noun tadi. Jadi ini merupakan kalimat jawaban sebenarnya. None ini, none yang saya garis bawahi di sini, ini merupakan representasi dari noun atau kata benda kalimat sebelumnya. Oke, jadi sekarang ke kesimpulannya. Yang pertama, some used in affirmative. Some itu digunakan di kalimat afirmatif, namun bisa juga di kalimat tanya dalam situasi-situasi tertentu. Jadi in question, some is available but on special condition. Sama kayak any juga used in question yang negatif, bisa digunakan di question negatif, tapi bisa juga di afirmatif dengan kondisi tertentu juga, gitu ya. Sedangkan no used in affirmative dan penggunaan none itu used without noun. Jadi dia tidak perlu kata benda, dia sebagai istilahnya representator saja untuk kata benda dari kalimat sebelumnya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.